Halo, malam guys. Jadi video ini khusus adalah part 3 mengenai prinsip ekonomi sama dengan forex. Itu part 1-nya. Terus kemudian part 2-nya adalah take profit $8 itu lanjutan dari ambil posisi ketika di part 1. Oke, nah ini part 3-nya adalah lebih menjelaskan lebih luas tentang apa namanya prinsip ekonomi yang saya pelajari, ya, kemudian secara dibandingkan dengan forex gitu. Nah, oke, saya mulainya begini nih. Secara ya tadi saya jelaskan di part 1 adalah video di part 1 saya jelaskan begitu berupa mengenai prinsip ekonomi, di mana latar belakang jurusan manajemen, jurusan ekonomi lah gitu, fakultas ekonomi ya. Tapi saya bicara di sini lebih ke kita yang mau usaha atau kita bicara mengenai bisnis konvensional ya. Kita mau buka toko, kita mau buka usaha ya. Tapi kita kesampingkan dulu apa yang saya bahas ini, kita kesampingkan dulu apa yang namanya bisnis online yang kita kenal sekarang ini. Nah, sebelum bisnis online marak, kita kan taunya adalah kita kalau mau usaha kita buka toko, cari tempat, ya kan? Nah, dan lain-lain. Nah, ini saya mau jabarkan begini. Sekarang pertanyaannya, kalau kita mau buka usaha, apa yang kita butuhkan? Ya, pertama kita butuh namanya tempat atau lokasi usaha. Kedua kita butuh produk atau barang-barang yang dijual. Ketiga kita bicara produk berarti ya, bicara produk berarti kita akan membeli produknya. Berarti apa? Kita butuh supplier. Ya, supplier 1, supplier 2 dan seterusnya. Kemudian kita bicara stok keempatnya. Ya, bagaimana stok ini? Apakah kita butuh banyak ya atau kita butuh sedikit? Kemudian kalau kita kehabisan stok bagaimana? Ya kan? Apakah supplier satunya bisa menyediakannya buat kita, atau supplier satu nggak ada, kita butuh supplier 2 tapi ada di luar kota. Jadi kita mesti pesan di luar kota. Bagaimana pengirimannya? Ya, ada rentang waktu kan yang dibutuhkan untuk pengiriman dari supplier 2 yang ada di luar kota. Itu kita bicara karyawan, apakah ada penambahan karyawan dan lain-lain. Terus kita bicara kalau barang udah nyampe, ya kita lihat apakah barang yang kita pesan itu ada produk-produk cacat, ya. Kalau nggak nyampe juga bagaimana, ya. Terus mengenai penagihan dan lain-lain dan lain. Nah, hal-hal yang saya sebut di atas tadi ini, ya, umumnya adalah kita yang memang berhubungan dengan apa yang kita bicara tadi, bisnis konvensional. Bisnis yang konvensional ini melibatkan banyak hal dan banyak orang. Ya. Nah, intinya adalah apa yang kita bicarakan ini, ya, dibandingkan dengan forex, maka forex adalah bisnis yang sama tapi tanpa melibatkan apa yang saya katakan tadi dan tanpa melibatkan apa yang saya katakan tadi. Itu benar. Ini bicara adalah bisnis modern ya, yang memang begitu rupa disediakan buat kita, ya, buat orang banyak, buat semua orang yang memang mau melompat dari yang secara konvensional ke modern. Hal yang seperti inilah, ya kan, disediakan dengan baik satu platform yang luar biasa yang menyediakan buat kita, dan kita melakukannya dengan sangat baik. Tidak perlu orang yang lulus kuliah untuk bisa melakukannya. Tidak perlu gelar kesarjanaan untuk bisa melakukannya. Hanya butuh orang-orang yang fokus, telaten untuk mau menekuni bidangnya. Itu aja. Jadi sebetulnya yang saya katakan prinsip ekonomi, ya, secara kalau kita mau buka usaha, toko dan lain-lain tadi itu, kita butuh modal yang nggak sedikit. Benar nggak? Ketika kita tanamkan ke bidang usaha tersebut, kita udah hilang dananya sebagian. Kenapa? Karena kita harus nunggu waktu
break even point. Balik modalnya kapan? Setahun kah, 2 tahun kah, 3 tahun kah? Ya kan? Tapi uang itu udah istilahnya buat saya udah menguap dulu. Memang menjadi aset, tapi itu udah menguap dulu, udah kita keluarkan dulu. Padahal kalau di forex dengan prinsip yang sama, ya, kita depositkan uang itu, tapi uang itu nggak hilang, nggak kemana-mana. Justru uang itu kita langsung bisa menghasilkan. Seperti yang saya lakukan tadi, misalkan modal saya $46, saya depositkan ke broker, ya, kemudian saya mulai trading. Itu uang itu nggak menguap, tapi saya udah mulai cari profitnya buat saya sendiri, cari keuntungannya buat saya. Jadi seperti saya ngomong itu, bidang usaha yang konvensional udah harus kita alihkan ke bidang usaha yang modern. Yang modernnya apa? Forex. Prinsip ekonomi ada di forex. Kita nggak perlu modal seberapa puluh juta untuk membangun satu usaha, untuk menghasilkan setahun 2 tahun buat kita untuk balik modal. Enggak. Forex sendiri bisa menghasilkan, ya, dengan modal yang sangat kecil. Prinsip ekonomi apa? Modal sekecil-kecilnya, keuntungan sebesar-besarnya. Sangat sepadan sekali dan sangat apa namanya? Bahasanya adalah prinsip ekonomi adalah forex. Forex itu mewakili prinsip ekonomi secara keseluruhan. Luar biasa kan? Amazing gitu. Tapi ini untuk sebagian orang yang memang punya mata yang bisa melihat apa yang sedang terjadi. Nah, saya kebetulan tahu nih 10 tahun yang lalu bisnis ini. Luar biasa. Saya sampai berani keluar dari tempat kerja saya hanya untuk mencari ilmunya. Tapi itu bagian lain lagi ya. Saya bicara mengenai yang prinsip ekonomi sama dengan forex. Iya, forex itu mewakili prinsip ekonomi seluas-luasnya. Nah, kalau teman-teman mau coba beralih bisnis konvensional ke bisnis modern, forex tempatnya, forex namanya, forex bidangnya, forex tujuannya. Itu cuma gambaran ya. Buktikan bagaimananya, buktikan kan gitu. Artinya saya modalin $46, kemudian saya udah untung 100%, kurang lebih kan begitu. Bagaimana? Nah, kalau teman-teman setuju, tolong like video ini. Kalau teman-teman setuju, tolong subscribe video ini. Kalau teman-teman setuju apa yang saya bahas dan simpulkan, jangan lupa juga tetap komentar di bawah ini, di bawah kolom komentar yang disediakan, dan jangan lupa klik loncengnya untuk notifikasi setiap video updatean saya. Thank you ya guys. Dari FX Insta, terbalik, dari Insta FX, salam profit. Makasih guys.